Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mbah Moglek Farm. Nah, salam-salam buat sedulur-sedulur suhu-suhu yang ada di dunia per-YouTubean. Dan juga bulan Ramadan ini selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadahnya menjadikan berkah. Amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan hari ini Mbah Moglek Farm ingin membahas tentang bagaimana caranya memilih ayam aduan atau ayam buat petarung. Nah, ini mungkin agak panjang, jadi nanti kita bagi videonya jadi beberapa part 1, part 2, part 3 kemungkinan ya. Ini saya disclaimerkan bahwa ini bukan sifatnya untuk menggurui atau sebagai suatu untuk informasi atau apa ya. Istilahnya ini cuma sebuah sharing saja. Jadi tidak ada sifatnya menggurui atau yang lainnya, karena pengalaman tentang ayam beda-beda ya. Saya berbicara sesuai pengalaman saya, pengetahuan saya. Semoga teman-teman bisa menerima. Kalau misalnya tidak sesuai ya mohon maaf, mungkin itu pengalaman saya berbeda dengan pengalaman teman-teman. Nah, kali ini tips-tips cara memilih ayam aduan itu yang pertama itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama itu kita harus memiliki kriteria sendiri. Jadi kita harus bisa memilih, bisa melihat kualitas ayam. Kalau kita nggak bisa melihat kualitas ayam, ya ayam yang kita pilih ya cuma seperti itu tok, tidak berkembang. Jadi sebelum kita memilih ayam, kualitas kita itu ditingkatkan dalam menilai ayam itu loh. Kita harus memiliki penilaian yang lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tentang budget atau bisa dibilang keuangan atau dana untuk membeli. Yang ketiga itu hoki ya teman-teman ya. Jadi 3 itu, jadi antara hoki, budget, sama yang satu itu kriteria cara penilaian kita itu harus meningkat dulu. Kita melihat ayam lah. Ya, kita bahas yang pertama ya. Dulu, ini saya pengalaman pribadi. Dulu saya pertama main ayam, nah itu saya beli ayam biasa-biasa. Itu beli ayam yang tipenya odong-odong, itu kayak tarungan. Kita coba itu kayak tarungnya odong-odong itu gendul atau soroh kepala, itu model ayam seperti itu. Nah, itu saya lihat ayam saya itu dipukuli sama ayam temen ya, karena tipe permainannya soroh kepala. Itu awal-awal saya dulu beli ayam yang odong-odong itu harganya sekitar berapa ya, 100.000 atau berapa itu ya, masih harga segitu. Itu pola permainannya odong-odong, jadi kepalanya masih bisa dipukuli, sangat mudah sekali. Lah kemudian saya jadi berpikir, kok ayam saya kok dipukuli gitu kan, jadi panas toh. Soalnya kalau abar kan gitu toh, suasananya itu agak bikin emosi meningkat lah biasanya itu kalau abar sama teman-teman. Nah itu kok ayam saya dipukuli lah. Ternyata saya belajar ayam yang bisa mukul itu yang seperti apa. Oh ternyata ayam yang begini itu yang kayak main atas, itu bisa mukul yang odong-odong. Lah terus saya beli
yang model cara taruhnya seperti yang musuh saya itu. Nah, saya beli lagi, ternyata masih ada. Tak coba lagi, ternyata masih ada ayam yang lebih indah lagi permainannya, lebih kelok. Jadi ayamnya itu kontrol atas, nah musuh ayam lock, lebih dilok, jadi dilok seneng banget lah. Saya masih bisa dipukuli lagi gitu. Nah, terus kemudian saya beli ayam yang lock. Ayam yang lock itu saya coba di di abar ke ya bisa, memang lebih bagus, bisa menguasai. Terus saya coba ke sana ke sini, hampir 3 kali cobaan itu menguasai pertandingan. Kemudian saya ketemu ayam panat. Nah, ayam panat, ayam saya yang lock itu masih kalah di lock, jadi blender. Ketemu ayam panat, jadi ayam yang lock tadi masih kalah di lock, masih kalah dalam locknya, masih blender, jadi tergentul itu lah. Berarti itu masih satu tipe ayam loh, belum nanti kalau ayam itu ketemu ayam mangon, ayam pakoi yang kalau di lock nggak bisa, itu sudah puyar lagi, itu udah pusing. Jadi tapi di kepala saya itu jadi berkembang, saya bisa melihat ayam yang berkualitas itu seperti ini loh. Ayam sing berkualitas ternyata seperti ini. Jadi kita jadi memiliki kriteria sendiri. Jadi yang tadinya itu melihat ayam saya itu sudah puas, ternyata masih ada yang lebih hebat lagi. Jadi kita itu harus meningkatkan dengan cara ya diabar seperti tadi, abar dengan teman yang lebih, kita lihat teman yang bagus-bagus, peternak yang bagus-bagus, nggak usah malu-malu ya, minta coba dikenalkan atau gimana, terus kemudian kita coba abar ayam kita dengan mereka. Kalau misalnya diajar ya diterima, nggak usah gengsi, nggak usah bilang ayam saya itu kalah stamina, itu besok kalau staminanya bagus ya bisa ngelawan. Biasanya itu kalau ulang ngabar itu kalau kalah itu alasannya banyak. Sebenarnya itu ya monggo-monggo saja, tapi kalau saya lebih ke introspeksi, ternyata ayam saya masih bisa kalau di kalung seperti ini masih bisa dipukul, kalau musuh ini masih bisa lah itu. Jadi pasti harus bisa melihat kekurangan ayam kita, harus jeli melihat kekurangan kekurangan gaya tarung ayam kita. Nggak usah malu, nggak usah gengsi kalau ayam kita dipukuli, nggak masalah. Jadi itu menjadi sebuah motivasi untuk bisa melihat ayam yang bagus itu seperti itu. Suatu saat kalau ada uang atau ada dana, aku tak beli yang seperti itu, kan begitu. Tapi kalau kita udah merasa sombong dengan ayam yang kita miliki, itu nggak berkembang. Misalnya ayam kita ternyata memang dipukuli, tapi kita masih sombong, masih jemawa, masih ayamnya dipukuli ya memang karena baru turun box, musuh ayam yang udah siapan itu. Misal contohnya seperti itu, itu ayam kita masih kunyur-kunyur, terus ayam kita masih bla 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 dan lain sebagainya. Ya kalau memang kalah ya berarti ya kalah kualitas gitu aja. Kalah kualitas, kalah rumatan, perawatan. Ya harus kudu didadaki. Sehingga kita bisa melihat kekurangan ayam kita. Kalau kita sombong itu kita malah nggak bisa melihat kekurangan ayam kita. Yang ada malah kita menjelekkan ayam lawan yang memang bagus, tapi tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri. Nah, kalau kita lebih ke rendah hati, itu malah bisa melihat ternyata ayam kita kurangnya di sini, kalau dipukul dari sini, jadi kita malah lebih cermat gitu. Itu kalau musuh ayam seperti ini berbahaya sekali. Nah,
Kalau misalnya ini ayam superlock musuh ayam meranggal-meranggal ya masih bisa diajar. Jadi besok kalau ketemu ayam itu harus hati-hati dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi warning itu, bisa jadi pembelajaran. Nah, berarti peningkatan kita melihat ayam itu harus kita tingkatkan, jangan yang itu tok gitu loh. Bisa kita misalnya ya, kita bisa lihat di kalangan. Ya kita lihat ayam yang kualitas bisa dilihat di kalangan. Kemudian lihat tarung-tarung ayam itu, kemudian kita main ke peternak-peternak biar bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang ayam gitu. Apik sih kepiye lho. Kadang itu saya itu masih banyak orang itu melihat ayam yang ini bagus, ayam yang ya memang karena masih ada banyak standar apa ya istilah ini, apikku belum tentu sama apikmu itu loh. Menurut saya bagus, menurut Anda belum bagus. Nah, tapi kesenjangan bagusnya saya sama bagusnya Anda itu masih jauh gitu loh. Saya melihat ini udah bagus, ternyata menurut Anda itu ecek-ecek mas, yang bagus yang seperti inilah gitu loh. Masih ada seperti itu. Nah, itu memang ya standar masing-masing. Bisa dibilang itu standar masing-masing orang berbeda-beda. Makanya yang pertama kita harus meningkatkan standar kita dengan cara melihat ayam yang ada di kalangan, melihat ayam yang ada di peternak-peternak besar. Sekarang zamannya udah maju, kita bisa lihat di Telegram, bisa dilihat di YouTube atau apa yang masih ada video tarungnya, bisa di Facebook. Kita bisa lihat gaya tarung ayam mereka itu seperti itu. Ayam-ayam yang berkualitas bisa lihat, bisa sekarang udah enak zamannya. Jadi kemudian yang kedua untuk masalah budget, kita udah tahu itu ayam bagus bisa milih ya mas. Itu ayam bagus, itu ayam jelek. Kita udah punya kriteria sendiri. Itu ayam sudah masuk atau belum kita udah punya. Nah tapi biasanya mas, sesuai dengan peningkatan pengetahuan kita, itu budgetnya juga mahal mas. Jadi misalnya itu kita melihat suatu ayam itu bagus, gaya taruh bagus dan coba kita tanya ke penjualnya, biasanya mahal, harganya bisa di atas 1 juta lah. Itu wah mahal juga, kadang nggak ada budget untuk beli. Misalnya ada masih maneman sama kebutuhan rumah tangga. Kalau misalnya seperti saya kaum ekonomi lemah gitu ya, masih maneman untuk membeli. Nah caranya bisa diakali gimana? Caranya bisa kita beli yang kecil-kecil mas, tapi memang harus sabar. Saya itu sering dinyek teman-teman saya, tapi ya kuat saya seperti ini mas. Sering dinyek karena saya membeli ayam yang baru netes ya, baru netes itu saya beli kalau saya suka dengan indukannya, saya tarung indukannya saya beli. Itu rata-rata ya habis netes 100.000, ada yang 50.000, ya beda-beda lah. Karena kalau saya mungkin beli yang udah gede ya agak awal ya, mungkin saya beli yang baru netas itu agak lebih terjangkau. Sebenarnya memang lama sekali teman-teman, nunggu sampai gede lama sekali. Tapi itu memang kekuatan kita baru seperti itu ya, jadi harus kita maksimalkan lah. Nggak usah kita ngongso, ayam bagus itu masih ada terus, jadi nggak usah bingung. Jadi teman-teman nggak usah terlalu memburu ayam gitu ya. Itu saran sih, kalau memang ada dana nggak masalah, tapi kalau nggak ada dana ya kita pikir-pikir ulang. Nggak usah perlu terburu-buru, karena masih setiap generasi itu masih ada yang bagus, itu masih terus ada. Karena semua peternak ya menginginkan ayamnya itu bagus dan dijual dengan harga yang mahal. Itu hampir semua peternak.
nggak mungkin tuh mau mencetak ayam yang ngecek-ngecek, nggak sesuai dengan harga pakan sekarang yang mahal. Nah itu budget cara makannya dengan beli anakan yang kecil-kecil, kemudian kita bisa membeli ayam lorotan teman-teman. Ayam lorotan itu kita lihat di kalangan, itu biasanya orang di kalangan itu banyak yang gatel. Gatel itu ayam muda yang masih itu ditarungkan dengan ayam yang tua, tapi ayam mudanya bagus. Memang kalah tapi dilorot ya, bukan kalah keok. Jangan kalau kalah keok mending nggak usah dibeli. Kecuali kalau teman-teman memang suka tenan. Nah kalau saya sendiri ayam keok mending nggak usah dibeli kalau keok gitu ya. Tapi kalau masih dilorot itu dibeli tidak apa-apa. Ayam lorotan itu nanti bisa harganya lebih murah. Tapi yo kita harus lihat juga kalahnya itu seperti apa. Kalau memang belum, biasanya kalau orang gatel itu ayam yang belum siap tarung, masih stamina belum bagus, masih belum dilot, itu udah gatel ditarungkan. Nah itu biasanya kalah, ayamnya kalah tadah biasanya. Nah itu bisa dibeli, dan itu kejadiannya banyak. Bisa dibeli, nanti diternak atau nanti bisa diadu lagi. Itu kemudian apa ya? Kemudian yang ketiga hoki teman-teman. Hoki itu kita adalah memilih ayam dengan harga murah tapi dapat kualitas yang istimewa, tapi itu jarang. Saya seumur-umur ya baru sekali 2 kali nemuin seperti itu. Dulu beli harga 150.000 sampai dengan harga 5 juta nggak dilepas, dan akhirnya mati keringan. Dulu beli harga 150.000, dulu belum ada istilahnya ayam pokok Birma, Vietnam, itu belum ada. Tahunnya ya ayam Bangkok lah kalau di pasar itu. Itu ternyata dicoba itu brutal mas. Kalau sekarang itu pakai brutal, sak gitu-gitu itu. Jadi model ayam kete bulu. Dia ndak harus cari kepala, sak ketemunya digitek, terus gede keras mas. Itu saya dulu dapat di pasar Turi mas, Bantul itu 150.000 sampai harga 5 juta nggak dilepas. Nah itu contohnya. Jadi ada 3 macam kriteria. Yang pertama kita harus meningkatkan kualitas diri kita, tuh pengetahuan kita tentang ayam yang bagus itu bisa kita lihat di kalangan. Bisa kita lihat video-video di farm yang bagus. Itu kan ada video-video biasanya disimpan di Instagram, Telegram. Itu bisa lihat di situ. Bisa juga kita main ke farm-farm yang gede, bisa juga kita lihat ayam yang bagus di farm. Nah kemudian yang kedua itu masalah budget. Ya kita harus sesuaikan budget kita dengan harga ayam, tidak usah terburu-buru, bisa kita nabung. Biasanya ayam yang bagus sih harganya mahal, itu udah sebanding lurus, jadi tidak bisa dan farm gede juga memang membutuhkan waktu, jadi lumrah naik harga mahal. Itu biasanya di farm yang bagus. Kita coba dicari di farm yang pinggiran tapi yang agak menengah gitu, coba kita cari, bisa nanti. Kemudian yang terakhir hoki itu nggak sengaja beli di pasar atau beli untul atau beli apa, niatnya buat untul ternyata malah menghabisi yang diuntuli. Itu namanya hoki, kita dapat ayam bagus dengan tidak sengaja dan dengan harga yang murah. Nah 3 itu dulu teman-teman. Kita lanjut nanti ke part 2. Semoga puasanya hari ini diberikan kelancaran sampai sore hari ya teman-teman ya. Salam dari Bang Obrek Farm, salam Bukuruyuk.